orang-orang beriman termasuk Imam Mahdi, sehingga tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Al-Quran akan dihapus, sehingga tidak ada lagi di atas muka bumi ini kecuali orang-orang yang zalim sahaja. Berlakunya hari kiamat kepada mereka orang-orang, yakni dengan meninggalnya orang-orang beriman, yang hanya akan baki adalah orang-orang tidak beriman. Dengan demikian, walaupun Nabi Isa turun, masih tetap ada orang yang tidak beriman. Walaupun Imam Mahdi yang memerintah, masih ada lagi orang-orang tidak beriman. Setelah diambil nyawa orang-orang beriman, dan tidak ada lagi kecuali orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan kemungkaran dan juga kemaksiatan merajalela di sembarang tempat, kepada mereka lah berlaku hari kiamat, yaitu dengan munculnya matahari daripada barat, kemudian akan ditiupkan. Ketika matahari muncul daripada barat, maka tiada lagi ruang bagi seseorang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan berlaku dan akan ditiupkan sangkakala oleh malaikat untuk mematikan semua makhluk. Wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a, dan kami perintahkan, yakni kepada malaikat, untuk meniupkan sangkakalanya. Peniupan sangkakala ini berlaku dua kali. Kali yang pertama adalah meniupkan sangkakala untuk mematikan seluruh makhluk, termasuk nyawa atau ruh yang berada di alam barzakh. Manusia ini meninggal dunia, berpindah daripada satu alam dunia kepada alam barzakh. Ruhnya masih yakni hidup di alam barzakh, yakni berpindah. Oleh sebab itu, keyakinan kita akan kematian adalah keluarnya ruh daripada jasad. Keluarnya ruh daripada jasad itu kematian. Bila mana ditiupkan sangkakala, yang hidup di bumi akan dimatikan, yang hidup di barzakh dari ruhnya akan dimatikan, termasuk para malaikat pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai malaikat maut pun juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana seluruh makhluk sudah dimatikan oleh Allah dengan kematian itu dipimpin oleh malaikat maut, sampai pada akhirnya para malaikat pun dimatikan, termasuk Sayyidina Jibril alaihissalam, sampai pada akhirnya Allah bertanya kepada malaikat maut, ada sesiapa yang belum dimatikan? Kata malaikat maut mengatakan, semuanya sudah dimatikan kecuali dirinya, yakni malaikat maut. Lalu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan tentang dicabut nyawa malaikat maut, katanya malaikat maut ketika dicabut nyawanya, dia mengatakan kalau yakni memberitahukan bagaimana rasanya nyawa itu dicabut dengan begitu dahsyatnya, sehingga malaikat maut pun merasakan hal sedemikian. Falhasil, tiupan sangkakala yang pertama akan mematikan semua makhluk, termasuk yang berada di alam barzakh, sebagai simbol yang hanya kekal abadi, al-hayyu, yang maha hidup, yang tidak didahului oleh sesiapapun untuk menghidupkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, akan zahir, di mana semua makhluk akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saat dimatikan oleh Allah, akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, limanil mulkul yaum, siapa yang sekarang ini memiliki kerajaan yang sebenar. Semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kira yang ada di timur, di barat, di utara, di selatan, hatta yang di alam barzakh pun juga semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut,
setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Wa innama yuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian, dan barang siapa dijauhkan oleh Allah daripada api neraka dan dimasukkan dalam syurga, maka ianya adalah orang yang berjaya. Sesungguhnya dunia ini adalah tempat penipuan. Kehidupan di dunia penuh dengan kepalsuan, penuh dengan penipuan, penuh dengan sandiwara, penuh dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, banyak yang hal-hal yang melalaikan. Yang hanya membawa kebaikan di akhirat adalah peluang untuk berbuat baik di dunia. Itu saja yang akan membawa kebaikan kepada kita nanti di akhirat. Falhasil, setelah semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditiupkan, dibangkitkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian akan ditiupkan sangkakala yang kedua, maka manusia pada waktu itu faidahum qiyamun yanzurun. Mereka waktu itu dibangkitkan oleh Allah dan berdiri yanzurun, yakni mereka sedang menunggu, mereka berada dalam keadaan kebingungan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu yawmal qiyamah. Aku adalah orang pertama yang akan terbelah bumi, yakni kuburnya, nanti di hari kiamat, yakni hari tiupan sangkakala yang kedua. Pertama yang akan bangkit adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan masing-masing akan dibangkitkan daripada atas kuburnya dan akan dihimpunkan di padang mahsyar. Di dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang golongan orang-orang bertakwa dan golongan orang-orang kafir. Dikatakan kepada orang-orang bertakwa dengan kelompok-kelompoknya, ada malaikat yang memimpin kemana akan pergi. Kemudian demikian juga orang-orang kafir, ada malaikat yang memimpin kemana dia akan pergi. Masing-masing dah tahu ikut grup yang mana satu nanti di akhirat. Akan diagihkan yang mana orang beriman, yang mana yang tidak beriman. Masing-masing akan berhadapan perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala setelah tiupan sangkakala yang kedua. Lalu Sayyidah Baginda Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, sesungguhnya kamu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan tidak ada sehelai kain yang menutup aurat kamu atau menutup tubuh badan. Kata Siti Aisyah, wa auratah, lalu bagaimana dengan aurat ini wahai Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, wahai Aisyah, al-amru akbar min dhalik. Waktu itu tak dapat nak dibayangkan lagi. Di hari kiamat itu tak ada orang lagi nak berfikir berkenaan dengan aurat, berkenaan dengan syahwat. Yawma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Ketika hari kiamat terjadi, orang-orang itu zuhul ini hilangnya akal karena terkejut, terpekun dengan keadaan yang di luar jangkauan akal untuk dapat menyaksikan. Kita pun tak dapat nak membayangkan, hanya digambarkan hilang akal karena telah melihat dahsyatnya pada hari kiamat nanti. Sehingga gambaran hilangnya akal ini adalah seorang yang menyusui bayi, seorang ibu yang menyusui bayinya tak sedar sedang menyusui, mungkin mencampakkan bayinya atau melemparkan, tak sedar kalau sedang menyusu. Atau seorang ibu yang hamil akan akan melahirkan sebelum tiba waktunya karena dahsyatnya hari kiamat yang akan terjadi. Kamu melihat manusia umpama mabuk padahal mereka tidak mabuk, tapi melihat dahsyatnya bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala.